Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendry Putra Kusasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Domestikasi Ikan Macer (TOR SPP) sebagai strategi konservasi plasma nutfa untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Melalui poster ini, saya ingin menunjukkan bahwa konservasi ikan lokal bukan hanya bertujuan menyelamatkan spesies dari kepunahan, tapi juga dapat menjadi strategi untuk menjaga sumber daya genetik sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Latar belakang yang saya ambil untuk tema ini itu Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas dengan ribuan spesies ikan air tawar yang tersebar di berbagai pulau. Salah satu spesies yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial tinggi adalah ikan maser atau torsoro atau biasa dikenal juga dengan ikan dewa. Ikan ini hidup di sungai, pegunungan yang memiliki kualitas air sangat baik dan sering dijadikan indikator kesehatan ekosistem sungai. Namun dalam beberapa dekade terakhir, populasinya mengalami penurunan akibat beberapa faktor, yaitu eksploitasi yang berlebihan, pembangunan bendungan, sedimentasi, deforestasi, pencemaran sungai, serta perubahan tata guna lahan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka yang hilang bukan hanya spesies ikan tersebut, tetapi juga plasma nutfah, yaitu sumber daya genetik yang sangat penting untuk penelitian, budidaya, maupun ketahanan pangan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi konservasi yang tidak hanya melindungi habitatnya, tetapi juga mampu menyediakan populasi dengan cadangan melalui domestikasi. Lalu kita masuk ke dalam permasalahan. Permasalahan pertama, ya ini di situ ada degradasi habitat. Di sini kerusakan sungai menyebabkan habitat, pemijahan, dan jalur migrasi ikan semakin berkurang sehingga populasi alami terus menurun dari waktu ke waktu. Kedua juga ada eksploitasi yang berlebih karena eh, kebutuhan yang tinggi akan konsumsi ikan ini, masyarakat lebih memilih menangkap ikan langsung dari alam, bahkan induk-induk yang sedang produktif untuk berkembang biak. Lalu yang ketiga ada kehilangan plasma nutfah yang tadi sudah disebutkan. Jadi semakin sedikit populasi, maka variasi genetik juga semakin menurun sehingga risiko inbreeding meningkat dan kemampuan ikan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi lebih rendah. Yang keempat ada domestikasi, masih menghadapi kendala teknologi. Jadi produksi benih, teknik pemedihan, dan pengolahan induk belum optimal sehingga budidaya ikan ini belum berkembang secara luas. Dan terakhir ada kontribusinya terhadap ketahanan pangan masih rendah. Seperti yang tadi disebutkan bahwa kebutuhan untuk ikan ini sangat tinggi. Jadi eh, ikan ini juga memiliki kandungan protein yang baik dan nilai ekonomi tinggi sehingga sebenarnya berpotensi menjadi sumber pangan lokal. Lalu kita masuk ke diagram konsep. Ini merupakan diagram konsep yang telah dibuat. Pertama ada tekanan antropogenik yang mempengaruhi penurunan populasi tor SP ini. Tekanan antropogeniknya diantaranya yang tadi sudah disebutkan terkait eksploitasi berlebihan, pembangunan bendungan, dan lainnya. Sehingga dari penurunan populasi ini akan menimbulkan dampak yang tadi disebutkan hilangnya plasma nutfah, penurunan keragaman genetik, terganggunya fungsi ekosistem, menurunnya ketahanan pangan dan ekonomi. Lalu berpengaruh untuk mengatasi hal tersebut juga didapatkan yaitu domestikasi dan konservasi habitat yang nantinya akan eh, menghasilkan pemanfaatan berkelanjutan dan ketahanan pangan yang akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial serta konservasi plasma nutma yang meningkat. Ini ada beberapa data ilmiah, ada data ilmiah dari secara indikatif dari beberapa sumber. Dari 20 tahun terakhir ini terjadi penurunan dari tahun 2000 hingga tahun 2020 terjadi penurunan populasi ikan maser ini. Lalu masuk ke potensi sumber daya hayati. Mengapa saya memilih ikan maser ini gitu ya? Karena ikan ini memiliki 5 potensi utama. Pertama, potensi ekologi. Maser ini merupakan spesies asli sungai di Indonesia yang berperan menjaga kelindungan ekosistem. Jadi ini bisa disebut ikan-ikan asli di Indonesia, ikan-ikan lokal seperti itu. Kedua adalah potensi pangannya. Ikan ini memiliki kandungan protein yang berkualitas tinggi sehingga dapat mendukung diversifikasi pangan. Bahkan secara budaya dipercaya bahwa ikan ini merupakan eh, konsumsi para bangsawan atau para raja seperti itu. Ketiga adalah potensi ekonomi.
Harga jual maser juga jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar ikan air tawar lainnya, sehingga memiliki prospek budidaya yang menjanjikan. Eh, dari pengalaman saya, pernah ada bahwa eh, harga jual ikan maser itu mencapai 1 juta per kilogram bobot ikannya, seperti itu. Lalu ada keempat, potensi konservasinya. Maser merupakan plasma nutfah lokal yang harus dijaga agar tidak hilang. Dan terakhir ada potensi budidaya melalui domestikasi, tekanan terhadap populasi populasi liar dapat dikurangi seperti itu. Seperti eksploitasi berlebihan da- dan penangkapan yang berlebih. Lalu ada analisis dan pembahasan. Pada bagian ini saya mencoba menganalisis apakah domestikasi benar-benar dapat menjadi solusi, gitu ya. Eh, Perlu kita ketahui terlebih dahulu, domestikasi merupakan bentuk konservasi ex situ, gitu, yaitu konservasi yang dilakukan di luar habitat alami. Ada beberapa keunggulannya. Pertama, domestikasi dapat menyediakan benih hasil budidaya sehingga penangkapan ikan dari alam dapat dikurangi. Kedua, domestikasi membantu menjaga plasma nutfah melalui pengelolaan induk yang baik. Ketiga, domestikasi membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sehingga konservasi juga memberikan manfaat ekonomi. Keempat, domestikasi mendukung diversifikasi sumber protein lokal. Namun, strategi ini juga memiliki tantangan di balik dengan beberapa keunggulannya seperti itu. Pertama, eh, karena ini ikan lokal, umumnya ikan lokal, pertumbuhan ikan itu relatif lambat gitu. Jadi perlu waktu yang lama untuk mencapai ukuran induk. Nah, itu merupakan salah satu tantangan juga dalam domestikasi ini. Lalu teknologi pembenihan masih memerlukan pengembangan, biaya produksi juga yang cukup tinggi. Selain itu, pengolahan induk jika pengolahan induk tidak dilakukan dengan benar, dapat terjadi inbreeding sehingga keragaman genetik justru akan menurun seperti itu. Lalu ada dampak positif terhadap lingkungan ya. Pertama ada, sudah disebutkan juga tadi, mengurangi eksploitasi populasi yang liar, menjaga biodiversitas agar tetap stabil atau seimbang, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi. Selain dampak positif, juga ada beberapa resiko, yang potensi resiko yang kemungkinan terjadi. Yang pertama ada homogenisasi genetik, pelepasan ikan budidaya yang tidak sesuai dengan populasi lokal, serta kegagalan program restocking apabila tidak disertai dengan pengolahan genetik yang baik dan benar. Jadi karena itu saya menyimpulkan bahwa domestikasi bukanlah solusi tunggal, melainkan harus dipadukan dengan konservasi habitat. Seperti itu. Lalu masuk ke skema solusi. Saya mengusulkan 5 tahapan solusi, dimulai dari pengolahan genetik, yaitu memilih induk yang memiliki keragaman genetik yang tinggi. Kemudian dilakukan pengembangan teknologi budidaya agar produksi benih semakin efisien. Lalu tahap berikutnya adalah konservasi habitat, karena domestikasi tidak akan berhasil apabila habitat alami telah rusak. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari budidaya. Lalu tahap terakhir adalah pemanfaatan berkelanjutan, yaitu menghasilkan ikan konsumsi tanpa mengurangi populasi liar. Masuk ke future research direction, di sini ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian ke depannya. Di antaranya ada karakterisasi genetik populasi ikan maser, pengembangan teknologi pembenihan, pembangunan biobank plasma nutfah, pemanfaatan iDNA untuk monitoring populasi, restorasi habitat, serta analisis kontribusi maser terhadap ketahanan pangan nasional. Penelitian-penelitian tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas konservasi sekaligus mendukung pengembangan budidaya. Dan terakhir, sebagai penutup, terdapat kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa ikan maser merupakan sumber daya hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat tinggi. Juga kita ketahui domestikasi merupakan strategi konservasi ex situ yang mampu mengurangi tekanan terhadap populasi liar sekaligus mendukung penyediaan sumber protein dan ketahanan pangan. Namun keberhasilan domestikasi sangat bergantung pada pengelolaan keragaman genetik, pelindungan habitat, pengembangan teknologi budidaya, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, konservasi maser tidak hanya berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia, tapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.